Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta pretest PPG Guru PAI. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis riba, hukum riba, dan pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenak. Nah, jenis riba dan hukum riba ini masuk ke dalam kisi-kisi nomor 10. Baik, sebelum kita ke soal-soal, kita akan bedah dulu mengenai kisi-kisi nomor 10 ini. Disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Nah, nanti di soalnya, Bapak Ibu akan diberikan deskripsi kasus peminjaman uang. Dari kasus peminjaman uang tersebut, maka Bapak Ibu akan menentukan jenis ribanya, kemudian hukumnya seperti apa di dalam Islam. Baik, sebelum kita ke soal-soal, kita akan membahas materinya dulu. Menurut Satria Effendi, riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko. Sebagai imbalan dari pajak, dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba nasi'ah ini terjadi dalam hutang piutang. Oleh karena itu, disebut juga dengan riba duyun dan disebut juga dengan riba jahiliyah. Sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Juga disebut dengan riba jali atau qat'iyah, sebab dasar hukum disebut secara jelas dan pasti. Sejarah mencatat bahwa praktek riba nasi'ah ini pernah dipraktekkan oleh kaum Thaqif yang telah terbiasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, keduanya pernah mempraktekannya, sehingga turun ayat yang mengharamkannya yang kemudian membuat heran orang musyrik. Karena mereka telah menganggap jual beli itu sama dengan riba. Selain riba nasi'ah, seperti telah dijelaskan dalam kajian fikih dikenal juga riba dalam bentuk lain yang disebut dengan riba fadal. Menurut Ibnu Qayyim, riba fadal adalah riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasi'ah. Dengan kata lain bahwa riba fadal diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba nasi'ah yang sudah jelas keharamannya. Maka Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Barang siapa yang menambah atau minta tambah, masuklah ia kepada riba. Yang mengambil dan yang memberi sama hukumnya, yaitu sama-sama diharamkan. Dari pengertian tersebut, fuqaha menyimpulkan bahwa riba fadal ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar antara benda-benda sejenis. Nah, benda sejenis tadi sudah disebutkan kurma dengan kurma, mangga dengan mangga misalkan. Seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan membahas dan membaca soal mengenai riba. Di sini ada soal nomor 27. Perhatikan ciri riba di bawah ini. Pernyataan di atas termasuk titik-titik. Oke, kita lihat pernyataannya. Terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
Yang ketiga, tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Maka, pernyataan itu termasuk ke dalam riba nasi'ah, riba iyad, riba fadl, atau riba jahiliyah. Manakah yang benar? Yang benar adalah riba nasi'ah. Baik Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kita bahas di sini, Bapak Ibu guru bisa pesan di nomor WhatsApp yang telah tersedia di sini. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book ini, maka nanti akan dilengkapi dengan kisi-kisi pembahasan kemudian soal lebih dari 300. Nah, sekarang kita akan membahas soal ke-28. Di soal ke-28 ini, perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk alasan pelarangan riba? Oke, kita lihat dulu. Apakah yang pertama adanya kezaliman, kedua ada potensi melemahkan kreativitas manusia, ketiga riba mendorong keduanya menjadi lintah darat, keempat menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Manakah jawaban yang benar? Apakah 1, 2, 3, ataukah 2, 3, 4, 1, 2, 4, ataukah 1, 2, 3, 4? Manakah jawabannya? Jawabannya adalah yang C. 1, 2, dan 4. Jadi riba itu dilarang karena adanya kezaliman, karena adanya potensi melemahkan kreativitas manusia, dan karena adanya menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Sekarang kita ke soal nomor 29. Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba sejenis ini dinamakan, tadi kita sudah bahas di pembahasan materi, manakah jawaban yang benar? Apakah riba qard, riba yad, riba fadl, atau riba jahiliyah? Jawaban yang benar adalah jawaban C, riba fadl. Berikutnya kita akan bahas di hal nomor 30. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Itu harganya 95 juta ya. Kalau dia tunai 90 juta. Kemudian ada seorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan. Nah, ini tadi sesuai dengan kisi-kisi yang kita bahas, ada sebuah kasus pembelian suatu barang, kemudian dari kasus tersebut kita bisa menyimpulkan apakah riba tersebut masuk jenis yang mana. Oke, kalau kita sesuaikan dengan soal ini, apakah riba qard, riba iyad, riba fadl, atau riba jahiliyah? Jawaban yang benar adalah jawaban riba iyad. Di riba iyad itu nanti si penjual itu saja yang menginginkan bunganya tanpa disepakati sebelumnya. Baik, soal nomor 31 ini merupakan soal terakhir di video kali ini. Perjanjian jual beli antar bank dan nasabah, seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati disebut apakah murabbahah, apakah mukabbarah, atau mudarrobah, ataukah wadiah? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu murabbahah. Baik Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru PAI, itu saja yang kita bahas di video kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang hukum bunga bank. Nah, hukum bunga bank ini termasuk dalam kisi-kisi nomor 11. Nanti bisa Bapak Ibu cari di videonya.
videonya setelah ini ya. Cari di playlist kami PPG Guru PAI. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.